Dia bilang berbuat dosa dan nanti bersama itu mengaku dosa, ampuni aku Tuhan, dah. Baru nanti lagi berbuat dosa lagi, besok lagi berbuat dosa lagi, ampuni aku Tuhan, kata selesai katanya. Kan pemahaman syirika itu salah. Ini saudaraku, karena mungkin pola pikirnya dipikirnya gitu, nggak apa-apa berbuat dosa, nggak apa-apa, nanti kan minta ampun. Karena ada ayat berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, ini kita perhatikan. 1 Yohanes 1 ayat 9, saudara apa? Tolong saya membaca. Silakan baca. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Setelah kita mengaku dosa, lalu ketika kita mengaku dosa langsung kita mati, berarti kita selamat. Karena apa? Setelah sering kata mengaku dosa, dia tadi kan sudah berbuat dosa. Sekarang dia mengaku dosanya. Ketika dia mengaku dosa, coba baca. Jika kita mengaku dosa kita, pada saat itu kita mulai mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Maka Tuhan Yesus Kristus, dia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dia akan mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Dosa pelanggaran syirika langsung diampuni oleh Tuhan terus. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu disucikannya syirika dari kejahatannya. Berarti kalau setelah disucikan, tiba-tiba dia mati, masuk surga atau tidak? Masuk surga. Tetapi kalau ternyata syirika masih hidup, ternyata ada yang dituntut Tuhan. Kita harus terus menguduskan diri. Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22. Ayat 11. Siapa sudah dapat? Langsung baca. Iya. Demikian firman Tuhan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Iya, kalau mau terus berbuat dosa silahkan aja. Saudaraku, kalau mau terus berbuat dosa silahkan. Kalau mau terus berbuat dosa silakan. Kalau tidak mau bertobat silahkan. Tidak ada larangan kok. Terus, barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. kalau memang mau hidup cemar silahkan aja terus hidup cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Tapi kalau kamu ingin benar, perhatikan. Kalau kita ingin benar, teruslah berbuat kebenaran. Bukan sebentar berbuat dosa, sebentar bertobat, sebentar berbuat dosa, sebentar bertobat. Itu tidak benar. Itu namanya tidak benar. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan. Tetapi barang siapa yang kudus, kalau kau sudah kudus, teruslah berusahalah untuk menguduskan diri. Jadi berarti bukan bisa seperti berbuat dosa sebentar, minta ampun sebentar, berbuat dosa sebentar, minta ampun sebentar, tidak. Tapi sikap kita, makanya saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita ingin butuh perlindungan Tuhan, saudara, hidup benar. Banyak orang beribadah, saudaraku, katanya penuh roh. Tuhan yang menentukan. Dari karakter kita Tuhan menilai kita. Apakah kita penuh roh dengan atau tidak? Haleluya. Seorang pendeta, saudaraku, dia pengusaha, dia korupsi. Dia korupsi. Saudara, banyak pendeta-pendeta pengusaha terlalu banyak korupsinya. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, mereka ini melayani adalah karena uang. Mereka berpikir bahwa di gereja itu banyak uang. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan.
para pengusaha, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Nah, banyak hanya ingin menyerang pendeta, bahkan banyak ingin jadi pendeta. Ini saudara dikasih oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena banyak berpikir kalau para pengusaha itu kasih perpuluhan, nanti memperkaya pendeta. Coba dibayangkan berapa banyak pengusaha yang bisa jujur kasih perpuluhan. Maka saudaraku dikasih oleh Tuhan, seperti kita ini yang hidup sederhana, hidup miskin, tetapi kamu jujur di hadapan Allah. Gajimu cuma 3 juta, penghasilan cuma 2.500.000, penghasilan cuma 1.500.000, tapi kamu jujur di hadapan Allah. Sedangkan mereka yang penghasilannya 100 juta 1 bulan, 200 juta 1 bulan, 1 miliar 1 bulan, mereka tidak bisa memuliakan Tuhan, tapi mereka pendeta. Nah ini saudara dikasih, inilah yang menjadi tantangan. Saudaraku, para pengusaha berlomba menjadi pendeta. Kalau sudah banyak dikenal pendeta, diserahkan pendeta. Ini kalau pendeta seperti saya ini, kalau sempat ketemu mereka, dianggap ini pendeta peminta-minta. Sebenarnya mereka berubah menjadi pendeta karena mereka pertama kikir. Padahal sebenarnya kalau kamu kaya, kalau kamu jadi pengusaha, dan kamu memang harus bertobat. Semua kita harus melayani. Tetapi melayani seperti apa? Kamu harus jadi tiang penopang. Coba dibaca 1 Timotius pasal berapa tuh? 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Iya. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Allah. Ini yang pertama. Terus yakni jemaat dari Allah yang hidup. Bagaimana kita harus hidup sebagai jemaat Allah. Terus yang penopang dan dasar kebenaran. Kita seharusnya harus menjadi tiang penopang. Haleluya. Ada hamba-hamba Tuhan yang dikhususkan oleh Tuhan, dipanggil Tuhan. Makanya saudaraku dikasih oleh Tuhan, pelayanan karena perpecahan, saudara tahu, itu adalah melayani karena iri hati. Banyak sekarang ini gereja bermunculan, bahkan mereka buka di hotel-hotel. Mereka betul-betul membuat gereja-gereja mewah, tapi mereka tidak bisa menobatkan satu orang pun, belum bisa. Mereka hanya mengambil para pelayan-pelayan dari gereja orang, dari gereja-gereja kecil yang melayani dengan tulus ikhlas. Para pemain musik dipanggil mereka, para pemimpin pujian dipanggil mereka, para singer dipanggil, semua dipanggil mereka. Dan itu bukanlah hasil pelayanan mereka. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan menilai semua. Waktu akan membuktikan pelayanan semua kita. Bukan besarnya sebuah pelayanan gereja, kayanya seorang pendeta, bukan. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, dalam waktu yang sukar ini adalah yang dibutuhkan sikap hati kita tulus kepada Tuhan. Haleluya. Sikap hati kita, marilah kita melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas di hadapan Allah. Kalau kamu masih hidup hari ini, berusahalah terus untuk menguduskan diri. Saudaraku,
berusaha. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita lihat Filipi pasal 2 ayat 12 berikutnya. Baca berikutnya. Filipi pasal 2 ayat 12, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Di sini katakan tetap kerjakan keselamatanmu. Jadi harus ada usaha dari dirimu untuk mengerjakan keselamatanmu. Jadi tidak bisa berdosa sebentar lalu bertobat berdosa sebentar. Enggak. Kalau pas memang kau bertobat tiba-tiba langsung mati, oke lah, enggak apa-apa. Contoh, ada di salib ketika pada waktu di Bukit Jonjuta itu ada 2 orang tersalib. Haleluya. Dua-duanya penjahat. Satu di kiri Yesus, satu di kanan Yesus. Haleluya. Tetapi yang satu orang adalah menyadari. Hanya dia berkata begini, kita pantas dihukum karena kejahatan kita lah kita maka dihukum. Tapi dia tidak pantas dihukum. Hanya itulah perkataan daripada yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Haleluya. Lalu dia bilang, Tuhan, jika kau datang dalam kemuliaan kerajaan, ingatlah aku. Dan Yesus berkata, sekarang kau sudah ada di pangkuan Abraham bersama dengan aku. Haleluya. Gampang kan selamat itu kan? Tapi karena apa? Apakah dibutuhkan lagi kepada dia pertobatan? Tidak. Hanya pengakuan itu ketika dia percaya. Di saat itu dia sudah selamat. Ini yang disebut selamat karena iman. Iman itu adalah dasar kita. Bukti kita beriman, maka kita berbuah. Haleluya. Bukti kamu beriman, maka kamu setia. Bukti kamu beriman, maka kamu jujur. Bukti kamu beriman, kamu rendah hati. Bukti kamu beriman, maka kamu tulus. Jadi saudaraku, apa yang kamu lakukan semua karena iman. Kalau kamu juga berkorban karena iman, berarti saudaraku, kamu terus sedang mengerjakan imanmu. Inilah yang dikatakan. Baca ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. kamu senantiasa taat. Ini, kamu senantiasa taat. Nah ini saudaraku, mari, apakah kamu mau menjadi orang yang taat? Kita harus berjuang menjadi orang yang taat, mentaati firman Tuhan. Ini saudaraku, yang dibutuhkan adalah ketaatan untuk menuruti firman Tuhan. Saudaraku, bukan suka-suka kita. Banyak orang melayani karena orang pendetanya segan sama dia. Udahlah, suka-sukanya. Orang yang taat adalah tunduk di bawah otoritas. Orang yang taat adalah menghormati pemimpinnya, mentaati pemimpinnya. Ini bukan soal berapa pandai kamu berkhotbah. Terlalu banyak orang pandai berkhotbah, bahkan pasi lidah. Tetapi hidupnya benar-benar jahat. Untuk mendapatkan tender masih melakukan sogok. Sogok ke sana, sogok ke sini, sogok ke sana. Ini saudara dikasih oleh Tuhan. Ini terlalu banyak. Tapi dia melayani. Bahkan disebut pendeta, bahkan disebut gembala.
Jadi saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau banyak pun pendeta mati dalam virus corona ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Bukan firman Tuhan itu yang salah. Bukan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Bahwa dikatakan hidup dalam lindungan Allah pasti aman. Haleluya. Haleluya. Tetapi saudara dikasih oleh bukan itu. Kalau kamu diberi perpanjangan umur, puji Tuhan. Alkitab berkata satu helai rambutmu tidak akan jatuh ke bumi kalau bukan seizin Tuhan. Kalau ada orang mati meninggal karena virus corona, itu berarti seizin Tuhan. Bukan karena firman Tuhan itu tidak benar. Firman Tuhan itu ya dan amin. Maka oleh karena itu saudaraku, maka kita diajak kerjakan terus keselamatanmu. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita. Ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi saudaraku, mengerjakan keselamatan berarti ada sebuah perjuangan. Haleluya. Mengerjakan keselamatan ada sebuah perjuangan. Maka saudaraku dikasih oleh Tuhan, keselamatan kita harus kita perjuangkan. Kita tidak tahu, saudaraku, kalau waktu kita dipanggil Tuhan, dipanggil, ada orang dipanggil untuk melayani. Haleluya. Tapi kalau Tuhan berkata sudah selesai, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Si Paulus luar biasa dipakai Tuhan, tapi dia belum sempat menikah sudah mati. Stefanus luar biasa dipakai Tuhan, dia harus mati dilempari dengan batu. Si Yohanes sudah digoreng di dalam kuali, tapi tidak mati. Dibuang ke Pulau Patmos juga tidak mati. Justru di Pulau Patmos dia mendapat ilham dari Roh Tuhan. Di sanalah Tuhan mengilhamkan kitab Wahyu. Saudara dikasih oleh Tuhan, mati atau hidup Tuhan yang ngatur. Haleluya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya kalau saya katakan orang mati karena gempa bumi, karena tsunami, selalu mati sekian, hanya satu sekejap, hanya dalam 1 jam bisa mati puluhan ribu orang. Kemarin waktu di Aceh bisa mati ratusan ribu orang sekejap. Yang kaya jadi miskin, habis. Sekarang virus corona, baru sedikit yang meninggal. Haleluya. Belum sampai 1.000. Tapi saudara tahu, Indonesia sudah goncang. Indonesia sudah sangat ketakutan. Maka sekarang Indonesia mulai membatasi. Ya. Pembatasan sosial berskala besar. Ini saudara dikasih oleh Tuhan. Ini luar biasa. Makanya saudaraku,
Jangan sembarangan bertemu dengan orang kota. Amen. Haleluya. Haleluya. Hati-hati kalau bertemu dengan orang kota. Makanya saudaraku, lebih bagus kita tinggal di ladang, aman di dalam rumah. Haleluya. Haleluya. Tahan diri, jangan pergi ke kota. Jangan sembarangan menerima orang yang tidak kamu kenal. Langsung stop aja di tengah jalan. Maaf. Jangan sok ramah kalian. Saudara, kalau di zaman sekarang ini saudaraku, kita harus jaga. Kita ini bisa karena satu keluarga. Haleluya. Kita karena sudah saling mengenal, kita satu keluarga, makanya kita bisa kumpul. Ini saudara, ini tantangan. Tapi kita harus berjuang. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan mari. Kita harus berjuang. Jangan pernah kamu berpikir berdosa sebentar, bertobat sebentar, berdosa sebentar. Itu tidak benar. Itu tidak ada. Sekali bertobat, bertobatlah. Artinya begini, kan gini, kita kan ini dosa, simbolik iblis. Kalau kata ini Yesus, kalau kata bertobat itu kan berbalik. Lalu aku sudah mengikut Yesus, begini. Lalu aku balik lagi ke dosa, lalu balik lagi ke sini. Akhirnya apa? Hidupmu akan tersesat. Hidupmu akan susah. Kamu akan puyeng. Kamu tidak punya arah. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, hiduplah benar. Berkat kejujuran kamu akan terima. Kalau kamu sering berikan makan anak-anak beras, tapi dengan hasil yang tidak jujur, perhatikan, tidak menjadi berkat terhadap anak-anak. Lebih bagus penghasilanmu sedikit, tapi kamu makan dengan hasil kejujuran. Saudara, ini jangan kamu makan dengan hasil curian. Jangan bilang tidak apa-apalah, saudaraku, sedikit dengan banyak, 1 juta dengan 100 juta sama. Karena 100 juta kan langsung berfaedah, ya kan? Bisa bangun rumah. Ini 1 juta apalah bedanya? Padahal sama dosanya. Dosa mencuri. Ya kalau mencuri 1 miliar lah, supaya bisa beli ladang dan apa. Ya kan? Sekali berdosa. Daripada curi 1 juta, curi 500.000. Apalagi yang paling ngerinya, curi 100.000, 200.000. Apa bedanya? Makanya katanya, kalau orang curi ayam langsung tunjuk polisi. Bodoh kali kau. Masa ayam? Coba kalau tadi kau curi mobil tadi, harga 2 miliar. Kan boleh kita bagi-bagi sedikit tadi. Ini ayam, wah, kan gitu. Makanya orang mencuri ayam langsung, tidak ada apanya itu. Tapi kalau orang yang mencuri miliaran, itu tidak sembarangan memenjarakan itu. Apalagi kalau orang mencuri 10 miliar, 20 miliar, tidak sembarangan, karena banyak pengacara yang membela itu. Tetapi kalau kau mencuri ayam, tidak ada pengacara yang membela, langsung dijebloskan langsung. Makanya ditendang, bodoh kau. Masa ayam kau curi, berapa lah itu harganya? Cuma 150.000. Enak dimakan.
Itu kalau ayam kampung, kalau ayam potong ya pula. 800 kilo. Nah, oleh karena itu saudara dikasih itu. Kejujuran itu adalah terpenting. Kejujuran itu terpenting dalam hidup kita. Marilah kita. Karena inilah namanya berusaha. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya pertobatanmu itu dilihat gembala atau tidak dilihat. Kamu tidak perlu lihat manusia, Tuhan yang melihat. Haleluya. Jangan kamu di depan gembala seperti orang jujur, seperti orang setia, seperti orang yang bertobat. Tetapi di belakangnya kamu bukanlah orang yang bertobat. Nah ini saudaraku dikasih Tuhan. Alkitab itu iya dan amin. Firman Tuhan itu iya dan amin. Hanya saudaraku, bagaimana kamu mempercayainya? Bagaimana kamu mengimaninya? Roma pasal 1 ayat 16 berkata. Ini saudara. Jadi harus betul-betul kita menunjukkan sebuah sikap. Baca. Roma 1 ayat 16. Iya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Harus keyakinan kita harus kokoh, kuat, teguh terhadap firman Tuhan itu, terhadap Alkitab. Memiliki keyakinan yang kokoh. Kita harus memiliki keyakinan yang kokoh. Yang pertama. Terus Karena Injil adalah kekuatan Allah. karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah, kuasa Allah, kesaktian Allah. Nah saudaraku, artinya kesaktiannya tidak ada yang dapat menandingi di dunia ini. Kuasa Tuhan berkuasa di dunia ini. Jadi terlalu kecil yang namanya virus corona. Haleluya. 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 Kalau Tuhan mau, Tuhan mau. Hanya sebentar, henti katanya henti. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak mau melakukan itu. Dibiarkan mengalir. Biarlah senantiasa. Biarlah orang semakin menyadari hidupnya. Haleluya. Ketika Tuhan Yesus mau disalib, dikibali, dilibas begini, dicambuk, di apa? Tuhan bisa. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan tidak mau melakukan itu. Biarkan penderitaan itu datang. Biarkan masalah itu datang. Supaya manusia jangan terlalu angkuh, jangan terlalu sombong, tetapi manusia supaya rendah hati. Bahwa ternyata sepintar apapun manusia, ternyata saudaraku dikasih oleh Tuhan, Tuhan lebih hebat. Mungkin segala virus sudah bisa diciptakan oleh manusia. Kita tidak tahu apakah sebenarnya virus corona yang diciptakan oleh manusia. Dan ini semua adalah sebuah rahasia. Hanya Tuhan yang tahu. Ini saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tapi saya yakin virus ini saudaraku diciptakan oleh manusia. Karena semakin lama kejahatan manusia semakin bertambah. Karena kita berkata, suatu saat akan muncul satu manusia yang berkata, dialah yang penghebat. Dan dia akan mengaku dialah Tuhan yang berkuasa atas bumi. Haleluya. Itulah yang disebut antikris. Hanya dialah yang bisa mengatasi segala masalah di dunia. Dan memang saudara dikasih oleh Tuhan. Karena kejahatan manusia semakin bertambah besar. Kedurhakaan manusia semakin nyata. Percabulan di mana-mana. Pesta pora di mana-mana. Homoseks di mana-mana. Kejahatan dunia semakin nyata. Ini adalah bahwa manusia sekarang
semakin serakah. Yang sudah kaya pun tetap menghalalkan segala cara untuk memperbanyak kekayaannya, tanpa memperdulikan nilai-nilai kebenaran. Ini adalah tantangan di dunia. Ini adalah perjuangan bagi kita. Oleh karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan, bersyukurlah kalau kamu dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan menjadi Allah di tanganmu. Haleluya. Saya melihat sejarah Alkitab, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak pergi kepada pemerintah. Tuhan tidak pergi kepada raja-raja. Tuhan tidak pergi kepada menteri-menteri. Tuhan tidak pergi kepada pengusaha-pengusaha. Tetapi Tuhan hanya mencari orang-orang lemah, orang-orang kecil, orang-orang yang rendah hati. Saudara dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukurlah berkeadaan kita. Kenapa kita bersyukur? Karena kita bisa setia kepada Tuhan. Karena kita bisa jujur di hadapan Tuhan. Karena kita bisa tulus di hadapan Tuhan. Memberi perpuluhan pun jujur. Haleluya. Apa artinya semakin banyak uangmu tapi kau semakin tidak jujur kasih perpuluhan? Bukankah Alkitab berkata, orang yang tidak jujur kasih perpuluhan itu bukankah dia berkenan kepada Allah? Alkitab berkata, kenapa kamu tidak bayar perpuluhan dengan benar? Karena kamu tidak percaya Alkitab. Kamu tidak memiliki iman